yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Waktu muda, waktu jadi frater awal, saya senang dengan lagu ini yang seolah-olah menjadi lagu wajibnya para frater di Semarang waktu itu. Lagu anak muda, lagu anak-anak. Kerja buat Tuhan selalu manis. Ada yang tahu? Biar tanpa upah selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh-sungguh senange, dipanggil Tuhan terlalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan, saudara ikut Tuhan selalu manis. Jadi gembira. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Bayangkanlah kalau itu menjadi semangat kita semua. Seolah-olah dengan optimisme saya menjawab panggilan Tuhan, nanti akan menjadi imam dan semua dalam semangat kerja buat Tuhan. Ternyata yang ditemui dari paroki ke paroki, jenengan sesuk sing ganti kan nggih dados bendahara dewan, mboten kula mboten saged. Anu nggih, jenengan dadi kelompok lektor maca ning anu mboten kula mboten saged maca. Yang ditemui adalah peristiwa-peristiwa yang betapa sangat tidak mudah ketika terjadi atau pada saat pergantian kepengurusan tentang apapun itu. Dan di gereja, memang gereja itu bukan kelurahan atau kabupaten yang semua orang ingin mengambil bagian di dalamnya. Entah menjadi pejabat-pejabat publik, entah menjadi tenaga administrasi yang memang serba dibayar dan dihargai. Bekerja di lingkungan gereja keporo ki malah dihuyo-huyo, tahu dihuyo-huyo itu? Dihuyo-huyo mesti disalahke ya ta, dibodoh-bodohke, dirasani lan sapanunggalane. Kamu ora bayaran. Maka kalau mulai periode pergantian pengurus entah dewan wilayah atau dewan paroki, rasane iki aku ki cilek ati sedih. Sapa yo sing kersa. Dadak diparani omahe dibujuk-bujuk. Panjenengan tak rumiyin sekolah teng akuntansi kok, Bu? Nggo, ngewangi pasamuan. Mboten kesibuhane karena sangat dipun mboten saged malih.
Saya sangat paham dengan itu, tetapi jur sing ngurus ki sapa? Sing mengambil bagian ki sapa? Nek sing yang mampu saja kadang-kadang tidak mau. Regenerasi sing kepiye? Pedoman dasar mengatakan prodiakon maksimal umur 60 tahun. Ya ora ono sapa sing arep dipilih di bawah 60 tahun. Seolah-olah peraturan wong kutha pada umumnya harus juga berlaku di kampung sing tenagane sangat winates. Saya ingat Monsinyur Suharyo, Bapak Kardinal, ngendika dalam satu paroki yang dulu saya jadi pastor di sana. Romo, mbok nganu memanfaatke para pensiunan niku. Pengalamane akeh, wis menep, duwe wektu sing akeh, tenagane sing sehat. Kanggoku kok bener ya? Bener. Ya pancen melibatkan orang-orang muda, tetapi kemudian jangan ketika sudah mulai sepuh, baru mulai harus sudah dibatasi dan kemudian seolah-olah kowe wis ra kanggo. Enggak kok. Pensiun 56 seger. Pensiun 60 tahun seger. Mungkin sampai 70 tahun, 72 tahun masih sehat. Kembali lagi, betapa sangat tidak mudah untuk mencari sosok-sosok yang kurang lebih mumpuni. Ning luwes kok kuwi sanggup. Mergo nek mumpuni iki kalau aku mau Tuhan memampukan, dan itu dalam banyak perkara. Kalau panjenengan mau sanggup, Gusti pasti memberi modal, dan ini dikatakan dalam firman hari ini. Nah, ketika gereja perdana, gereja awal mulai bertumbuh pesat, banyak orang ingin dibaptis dan kemudian tumbuhlah kelompok-kelompok kekristenan, kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok lingkungan dan paroki, kewalahan ring ladeni. Maka kemudian seperti kita baca tadi dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, diceritakan bahwa karena itu hendaklah dipilih seorang dari mereka yang selalu datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami. Jadi ono syaratnya pancen mengambil bagian dalam sesuatu tertentu itu. Berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama kami untuk menjadi saksi bersama kami tentang kebangkitannya. Jadi dibutuhkan syarat tertentu untuk mengambil bagian di dalam hidup gereja waktu itu, yang menggantikan rasul, yang menambahkan kelompok rasul. Disyaratkan syarat tertentu yang selalu bersama katanya. Jadi rupa-rupanya ke-11 rasul itu tidak hanya 11, tapi ono ibu-ibu sing melayani, ono wong-wong sing menjadi simpatisan, ono sing siap mengembangkan ide-ide para rasul itu untuk kemudian diutus kemana-mana. Jadi ada banyak orang timnya itu. Ono dewan harian, ono dewan inti, ono dewan pleno, ono dewan wilayah, ono dewan lingkungan, kurang lebih. Terus, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas, dan juga Justus, dan bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan." Bukan jabatan sing menderek status kaya pejabat kene, disebut jabatan pelayanan. Romo iki pejabat gereja, ning semangate sak mestine melayani. Panjenengan sing menjabat fungsi tertentu dalam kegerejaan juga sak mestine semangate melayani. Dan itulah roh kita. Maka disebut jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya, dan terpilihlah Matias. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gereja perdana, para rasul dan umat perdana waktu itu pada abad pertama, kedua, ketiga itu
Mengapa mereka mau? Mengapa mereka mengambil bagian? Karena mengalami Paskah Tuhan yang menebus, Tuhan yang bangkit. Sehingga rumangsa nek mung kudu ngene ngono, kuwi iki kudu tukar jasa. Gusti Allah milujengake aku njur nandangi apa sing dikersake Gusti Allah lumantar pasamuan. Kurang. Ngono wae kurang. Apa meneh nek emoh. Ya kan? Menerima penebusan, menerima pengalaman Tuhan, menerima Tuhan yang sangat mencintai. Gusti tresnani kula matur nuwun Gusti besar welas asih kangge brayat kula Gusti damel mujizat kangge kula. Ning nek dijak wegah. Wegah itu juga pegang mengambil risiko ngomong dirasani. Wong nyambut gawe kurang-kurang sing nang gereja. Ada banyak santolan yang kemudian kita tidak merasa bahwa ini sewajarnya karena aku itu sangat dicintai oleh Allahku. Mulane nek aku arep mujudake atur panuwun, ya iki wujudku kaya dene wong-wong sing dipilih dening para rasul, nggo ngesuwi lan nggo nambah gerak langkah pasamuan ketika itu. Maka saudari-saudara, andai kata setiap pribadi adalah orang yang sanggup diutus seperti yang Nabi Yeremia, inilah aku, utuslah aku. Bukan karena mampu, tetapi mau. Inilah aku, utuslah aku. Yeremia mau nyang-nyangan, aku masih muda, aku tidak mampu, aku hanya gembala, aku bukan nabi. Tetapi kemudian Tuhan mengajaknya dan akhirnya dia mengatakan, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kong ini Tuhan kahananku, aku ora mampu, aku winates, utuslah aku, pasti kamu akan membekali aku. Dan memang Injil hari ini adalah kepada siapapun yang dipercaya, yang menyanggupkan diri untuk tugas apapun. Apa yang kemudian terjadi? Bekal dari Allah yang cukup. Dan itu kurang lebih implisit di dalam Injil yang kita dengarkan. Pada waktu itu Yesus menengadah ke langit dan berdoa, ya Bapa yang kudus, peliharalah dalam namamu mereka yang telah kau berikan kepadaku, agar mereka bersatu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tiada seorang pun dari mereka yang binasa. Jadi kita dipelihara, dijaga. Kok jebule aku iso ya? Ngono kuwi samungku. Maka kalau mungkin jangan menolak dulu. Oh, aku pinter percaya. Kok aku dijolak jaluk iki berarti wong kuwi percaya karo aku. Aku sanggup. Kalau ada pertemuan romo-romo atau apa, kemudian akan ditanyakan, siapa besok romo yang sanggup untuk memimpin misa pagi? Biasanya mimpin para romo piyo ora pede loh. Dulu belum apa yang romo piyo padha wae dhewe. Saya akan mengangkat. Saya romo. Romo sanggup? Sanggup romo. Duh gumun lah kok gelem. Ya gelem to ya, wong berkah kok. Nek aku ki nampa pagawean pelayanan atau panjenengan nampa pekerjaan pelayanan, itu Tuhan sedang memberikan berkat. Tenin kuwi. Bu, jenengan besok pas tutupan doa rosario jenengan ndamel doa umat nggih. Oh, mboten saged sembayang. Lah selama iki sembayang ora. Ya kan? Sanggup saja, nanti akan berkatnya akan banyak. Saya punya pengalaman di Jogja ketika memimpin satu paroki. Orang itu menjadi ketua lingkungan. Dan kemudian sesudah satu kali dia matur romo, benjang kula leren men digantos nika-nika ngising-ngising. Lho napa Pak? Ben berkahi kangge tiyang sanes ugi romo. Amargi kula binerkahan. Anak-anak kula lancar. Loh, berkahi orang langsung, orang upah. Ning jebule damai sejahtera dalam hidupnya dan sukacita ketika menerima perutusan itu juga dengan sukacita. Dan perutusan itu juga ditawarkan untuk setiap pribadi. Manusia akhirnya
anu jebule roe. Kowe engko sing solis yo. Apa iso nyanyi? Lah kowe nek mau bengak-bengak nyanyi kae ora nyanyi. Sanggup saja kok blero ora apa-apa. Ora sempurna. Amin. Yuk dengan sukacita memuliakan Tuhan lewat aneka pelayanan kita. Tuhan bersamamu. Terimalah berkatalah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya. Haleluya.